Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fiandra. Saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin memberikan penjelasan materi sorof tentang konsep isim dan hal-hal yang terkait dengannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu pengertian isim. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa isim adalah semua jenis kata, benda, atau segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik benda mati maupun benda hidup, tanpa berkaitan dengan masalah waktu. Di sisi lain, isim atau kata benda ada yang bersifat konkret atau dapat dijangkau indera, dan ada pula yang bersifat abstrak atau tidak dapat dijangkau oleh indera. Yang kedua itu tanda isim. Tanda isim itu yang pertama adalah didekati alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam merupakan isim. Contohnya Alkitab. Yang kedua, bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin, baik dhammatain, fathatain maupun kasratain, sudah pasti isim. Contohnya qalamun. Yang ketiga, bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Di antara huruf jar adalah ila dan min. Contohnya, sirtu minal masjidi ilal baiti. Ciri-ciri isim. Yang pertama itu berharokat kasroh atau kasrotain. Jika suatu kata mempunyai akhiran kasroh, maka bisa dikatakan ia adalah isim. Selanjutnya tanwin. Jika suatu kata berakhiran tanwin, maka ia adalah isim. Kemudian terdapat lam alif pada awal kata. Selanjutnya terletak setelah huruf jar. Kemudian idhofah atau penyandaran. Mudhof ilaih. Jika terdapat dua kata yang bergandengan dengan kata yang kedua mempunyai akhiran kasroh, maka kedua kata tersebut kemungkinan besar adalah isim. Pembagian isim. Yang pertama itu isim berdasarkan jenisnya. Isim berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Masing-masing bagian tersebut ada yang faktanya berjenis kelamin laki-laki atau hakiki dan perempuan atau hakiki, dan ada yang hanya lafaznya saja. Kemudian isim berdasarkan jumlah benda. Berdasarkan jumlah bendanya, isim dibagi menjadi tiga, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Isim mufrad adalah isim yang berjumlah bendanya satu satuan atau sebiji atau satu helai dan satu pohon dan sebagainya. Biasanya ditandai dengan dhammah, fathah, kasrah. Isim musanna adalah isim yang jumlah bendanya dua satuan. Kemudian berdasarkan terdefinisi atau khusus atau tidak terdefinisi atau umum. Berdasarkan umum dan khususnya, isim dibagi menjadi dua, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifah. Kemudian isim domir. Kata ganti ini digolongkan ke dalam isim ma'rifah karena fungsinya untuk menggantikan isim tertentu. Berdasarkan penampakannya dalam tulisan, isim domir dibagi dua, yaitu isim domir baris atau tampak dalam tulisan dan isim domir mustatir, tidak tampak dalam tulisan. Isim isyarah. Kata tunjuk digolongkan ke dalam isim ma'rifah karena fungsinya untuk menunjuk isim-isim tertentu. Kata tunjuk ini berbeda sesuai dengan letak isim yang ditunjuk serta jenis dan jumlahnya. Perbedaan kata tunjuk ini antara isim dekat atau qorib dengan jauh ba'id, yaitu ha tanbih di awal untuk qorib dan adanya domir mukhatab di akhir untuk isim ba'id seperti kum, kuma, ka. Selanjutnya isim mausul. Isim mausul ini digolongkan ke dalam isim ma'rifah karena fungsinya untuk mengkhususkan suatu isim tertentu dengan kalimat yang ada sesudahnya. Kemudian isim alam. Isim alam adalah isim yang digunakan untuk nama tertentu tanpa membutuhkan penjelasan. Isim ini ma'rifah karena setiap nama menunjukkan isim tertentu.
Kemudian isim munada. Isim munada merupakan isim yang berada setelah huruf nida. Isim ini menjadi makrifah karena setiap objek yang diseru pasti telah tertentu dan diketahui oleh si penyebut. Huruf nida terdiri dari huruf nida untuk dekat, untuk jauh, dan untuk dekat dan jauh. Isim munada khusus lafzul jalalah atau Allah. Sebenarnya termasuk isim munada mufrad, akan tetapi isim munada ini ada pengkhususan, yaitu bentuknya makrifah dan huruf nida bisa diganti dengan huruf mim yang bertasydid ditarik di akhirnya, yaitu Allahumma. Kemudian isim idhofah atau kata yang disandarkan. Penyandaran ini hanya terjadi antara dua isim, yaitu tidak fi'il dan tidak juga huruf. Isim yang pertama yang disandarkan disebut mudhof, sedangkan isim yang disandari disebut mudhof ilaih. Yang merupakan isim makrifah adalah isim yang menjadi mudhof, sedangkan yang menjadi mudhof ilaih dapat makrifat, dapat pula nakirah tergantung bentuknya.